dilihat dari kita identifikasi morfem. Paham ya? Ini kita lihat dari sisi identifikasi morfem. Nah, sekarang lihat ke pasar. Ini penulisan salah semua ya. Ke terminal semuanya harus dipisah, nanti diperbaiki. Nah, kata ke pasar, kata ke kampus yang penulisannya tadi katakan harus dipisah, ini semua kata ini menyatakan adalah morfem yang sama dia. Mengapa morfem yang sama? Karena ke dan pasar dia semuanya menyatakan apa? Kesamaannya apa? Taruna? Ke pasar dengan ke terminal apa persamaannya? Sama-sama menunjukkan tempat. Ya, betul. Semuanya morfem yang didaftarkan di bagian kedua ini semuanya menyatakan tempat. Sepakat kita ya? Semuanya menyatakan tempat. Tetapi sistem penulisannya salah. Nyambung ya? Sistem penulisannya salah. Jadi ke dan pasar terpisah. Tapi kata ke pasar, kata ke kampus, kata ke rumah itu adalah morfem yang sama dilihat dari identifikasi morfemnya. Morfemnya dia menyatakan tempat dia. Sementara tadi kedua, ke sejuta, ke 100, ke 1000, ke 1, begitu ya. Itu adalah menyatakan tingkat dia, tingkat atau derajat lah gitu ya. Tingkat misalnya saya menjadi juara ke 1 misalnya kan itu dia menyatakan derajat, tingkat begitu. Nah, sementara yang di sebelah nomor 2 ini semuanya menyatakan tempat. Nah, mudah-mudahan penjelasan Bu Sulis ini bisa membuka wawasan saudara bahwa pada saat kita mengidentifikasi morfem, maka kita harus memahami soal makna. Tadi misalnya ke dan pasar, apa makna ke? Oh, ke itu menuju kan, betul ya? Ke itu menuju. Pasar adalah tempat. Oh, kalau begitu ke pasar itu dengan ke kampus sama dia. Ya, ke masjid berarti mengarah ke masjid kan, betul ya, kita memahaminya. Oleh karenanya proses pembentukan semua contoh yang ada di bagian 2 ini kita sebut dengan bentuk ke yang sama dia. Maknanya adalah menyatakan tempat dia. Ya, sehingga dikatakan bahwa ke pada contoh di samping juga disebut dengan morfem ya, disegmentasikan tuh disebut. Nanti bahasa kalbunya diganti ya, Mas Busulis gitu ya. Kemudian terdiri mempunyai makna menyatakan arah dan tujuan. Sama kan dengan penjelasan Bu Sulis atau penjelasan Taruna tadi ya, sama kan? Jadi ini semua adalah menyatakan tempat, boleh, tujuan, boleh, arah. Sehingga penulisannya ini nanti harus dipisah gitu. Dan dalam teori linguistik yang terpisah ini kita sebut dengan preposisi. Karena nanti akan muncul istilah preposisi itu dalam morfologi itu. Bisa difahami sampai di sini? Bisa ya? Oke. Ya. Halo, yang presentasi? Iya, Bu. Ya, masih banyak, Mbak, ininya? Masih banyak, oke. Ya, silakan dilanjutkan dulu sebentar ya, Ibu mohon izin sebentar, Ibu ke kamar mandi dulu. Tapi jujur, Ibu tuh sebentar lagi sebetulnya Ibu harus ke Ibu harus ke gedung untuk technical meeting karena dalam beberapa minggu ini nggak lama lagi, 2 minggu lah, 10 hari ya, Ibu akan menikahkan putri Ibu yang pertama begitu ya. Dan anak Ibu yang pertama itu tidak di Jakarta, jadi di Pekanbaru. Kalau Ibu cerita seperti ini, Ibu harus jujur, artinya apa, kadang-kadang juga Ibu lagi ngajar juga nggak concern gitu loh, terpikir oke, saya jam sekian sih harus technical meeting, jadi harus ada pertemuan dengan vendor, dengan yang bantu Bu Sulis lah. Tapi intinya kalau Ibu cerita tidak bermaksud apa-apa, ya mohon didoakan saja lah ya, kalau saudara ikhlas pada saat saudara sholat, ya selipkanlah doa untuk kami sekeluarga agar semua acaranya berjalan lancar seperti itu. Dan Ibu pun seringkali juga Ibu mendoakan mahasiswa ya pada saat Ibu ingat lah gitu ya, sama lah kita saling mendoakan. Oke, tapi nggak apa-apa, Ibu masih punya waktu sedikit. Ayo Mbak, coba dilanjut lagi Mbak, nggak apa-apa. Iya. Ya. Selanjutnya ada perbandingan bentuk tinggal dan enggak. Ada meninggalkan, ditinggal, tertinggal, peninggalan, ketinggalan, dan sepeninggal. Dari daftar di atas terdapat bentuk yang sama yang dapat disegmentasikan dari bagian unsur-unsur lainnya, yaitu bentuk tinggal dan ninggal. Bentuk tinggal dan ninggal adalah sebuah morfem
maknanya sama. Untuk mengetahui sebuah bentuk adalah morfem, perlu diketahui terlebih dahulu maknanya. Lalu ada perbandingan bentuk lantar, jadi melantarkan, telantar, dan lantaran. Bentuk lantar pada contoh di samping meskipun terdapat berulang-ulang pada bentuk melantarkan, telantar, dan lantaran bukanlah sebuah morfem karena tidak ada maknanya. Melantarkan dengan telantar memang masih memiliki hubungan, tetapi bentuk melantarkan dan telantar tidak ada hubungannya dengan lantaran. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh OB. Dalam bidang morfologi sendiri terdapat istilah morf dan alomorf. Istilah ini mempresentasikan makna yang berbeda tetapi berhubungan. Kedua istilah ini sering digunakan dalam analisis morfologi secara teknis. Morf dibagi menjadi 3 definisi. Yang pertama yaitu morf adalah fonem atau urutan fonem yang bersosialisasi dengan makna. Berasosiasi, Mbak. Berasosiasi. Ya, morf itu adalah fonem, oke? Kalau fonem berarti kita bayangkan apa? Huruf ya. Oke ya, kalau fonem kita bayangkan huruf. Berarti kalau di situ ada makan, berarti fonemnya adalah M-A-K-A-N. Oke, paham? Ya. Karena kata juga disebut dengan morf ya, nantinya tuh simpulannya itu, gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi, Mbak. Yang kedua yaitu morf dinyatakan sebagai anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Seperti kata menaiki, menggulangi, menunggangi. Yang ketiga, morf dinyatakan sebagai wujud konkret dengan wujud fonemis dari form morfem. Morfem adalah bentuk kecil yang bermakna tapi belum ditentukan keanggotaannya dalam suatu morfem, dan morf adalah bentuk abstraksi dari morfem dan alomorf, serta morf sangat penting dikuasai dalam menentukan apakah suatu bentuk merupakan morfem atau alomorf. Selanjutnya, alomorf sendiri adalah bentuk-bentuk morfem yang berbeda tetapi merupakan representasi dari suatu morf yang sama. Misalkan dalam bahasa Indonesia terdapat kata menyapu, menggali, mengukur, menulis, memotong, dan meracik. Semua kata itu dibentuk oleh prefiks meng dan kata dasar. Prefiks meng sendiri bermakna menyatakan verba aktif seperti yang dimaksud kata dasar. Akan tetapi, wujud prefiks meng ini berbeda pada rentetan kata itu. Prefiks meng ini bisa menjadi MENY apabila dikombinasikan dengan kata dasar yang diawali dengan fonemis S. Prefiks meng sendiri bisa dikombinasikan dengan fonem G, dan vokal akan menjadi men apabila dikombinasikan dengan kata dasar yang diawali fonem T. Oke, sebentar ya. Untuk bagian ini, Ibu minta nanti saudara membaca yang bagian tentang alomorf gitu ya. Jadi didalami lagi alomorf. Nah, alomorf itu tadi perubahan bentuk, sebetulnya perubahan bentuk dari prefiks me, awalnya dia me, kemudian dia berubah bisa menjadi meng, bisa menjadi men, bisa menjadi menye, tergantung dari huruf awal dari kata dasar yang mengikutinya. Paham nggak arahnya dulu? Pelan-pelan Bu Sulis ya. Kalau Bu Sulis misalnya mengatakan makan, diberi awalan me, dia menjadi memakan. Betul ya? Nah, pulang pakai P nih. Pulang dia akan menjadi apa?
kurangkan, betul ya? Artinya ditambah akhiran juga nggak apa-apa lah, yang penting bermakna dia. Nah, kemudian apa? Laca, dia akan menjadi melaca, tidak berubah dia. Tidur, nah, apakah dia menjadi metidur atau metidurkan? Tidak kan? Dia akan menjadi menidurkan, T-nya lulu. Paham ya? Jadi alomorf itu juga akan mengalami perubahan bunyi. Nah, ini harus nanti didalami menjadi tugas untuk saudara setelah ini ya. Coba cari contoh-contoh dari alomorf dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau Bu Sulis menyebut apa namanya, oke, cat, Mbak. Tadi siapa yang terakhir presentasi ini? Mohon maaf, Bu Sulis nggak concern ini. Yang terakhir presentasi? Iya, saya Ibu. Ya, Mbak Ade ya. Dek, kalau Bu Sulis menyebut cat, Mbak Ade, cat hubungan dengan yang tadi kamu baca itu ya, cat. Kata yang benar dia menjadi apa, Mbak? Diberi dengan prefix me. Diberi prefix mengecat. Ya, oke, menjadi mencat ataukah dia menjadi mengecat? Oke. Nah, cuci, Ibu sebut, ibu tulis ya, maksudnya Ibu daripada adik baca-baca orang nggak paham juga, maksudnya ya karena tadi power text ya, Ibu buat cuci. Lihat, sama-sama menggunakan fonem C, paham ya, huruf C, betul ya? C. Adek, cuci diberi awalan me menjadi apa, Dek? Mencuci. Oke, mencuci, kita sepakat ya. Nah, dia menjadi men awalnya, yang tadi me itu berubah menjadi men dia. Nah, itu juga disebut dengan ada yang proses nasalisasi, tapi nanti berhubungan dengan alomorf dia. Mencuci cari menjadi apa, Mbak? Mencari ya, Mbak? Oke. Ya, nah sekarang apa namanya? Ya, cuci. Ada yang menyebutnya dengan menyuci. Betul nggak menyuci? Oke. Lu sedang apa? Iya, gue lagi nyuci nih, gitu kan? Nah, menyuci, sehingga menyuci itu adalah kata yang salah dalam bahasa Indonesia. Karena kalau menyuci, ya kan, yang betul adalah cuci dia. Nah, sekarang kata mencuci, mencari artinya apa? Nanti Ibu minta saudara bisa mendaftarkan, membuat simpulan akhirnya kata morfem yang diawali dengan fonem C atau diawali dengan huruf C, awal yang tepat adalah men. Misalnya nanti sampai pada simpulan itu. Paham ya tentang alomorf ini ya? Nah, sekarang mengapa cat menjadi mengecat? Ya, lem menjadi apa, Adek? Diberi awalan me, Dek. Mengelem. Oke, menjadi mengelem. Rem? Mengerem ya, Bu. Rem menjadi apa? Ayo, rem. Mengelas. Las? Mengelas. Oke, las menjadi mengelas. Mudah-mudahan sudah bisa menyimpulkan ini ya. Bom, oke, bom. Mengebom. Oke, mengebom. Kalau ingat di SMA kan, jadi yang betul adalah mengebom, bukan membombardir. Ini salah. Oke? Paham ya? Walaupun seringkali saudara salah itu. Ya. Bukan membom, ini juga salah. Oke, nah sekarang dari beberapa contoh ini ada yang bisa menyimpulkan tentang proses alomorf dari awalan me tadi kalau yang cuci kita tahu tadi yang diawali dengan huruf C, fonem C dia akan men dia. Tetapi mengapa pada kata rem, ya, las, kalau lari apa? Kalau lari awalan me, lari dia menjadi apa? Melarikan kan? Melarikan ya, Bu. Ya tambah akhirannya agar dia bermakna ya. Karena melari kan nggak punya makna dia. Lompat,
Melompat. Oke, lompat, melompat. Oke. Nah, nah kalau dia LL ternyata dia pakai me dia. Lempar, Melempar. oke, lempar, melempar. Melempar. Luka, melukai. Betul ya? Oke. Baik. Betul ya, jadi me itu ternyata kalau dia bertemu dengan kata dasar diawali dengan fonem L, dia me. Nah sekarang, lem, tadi lem, mengapa dia menjadi mengelem? Rem, mengapa dia menjadi mengerem? Oke, ada yang sudah bisa menunjukkan Bu Sulis dari deretan kata yang Bu Sulis utarakan tadi, ada yang sudah bisa menyimpulkan belum? Mengapa tadi lem, rem, cat, apalagi tik, dia menjadi mengetik, tik, menjadi mengetik. Nah, mengapa? Oke, ada yang sudah bisa menemukan hukumnya? Hukum sederhana lah, setelah sudah mengkritisi itu. Agar bisa memahami satu bagian yang tadi dibacakan teman saudara, contoh-contoh alomorf ini. Alomorf itu dia luluh ya Mbak. Awalnya. Bagaimana Pram Astuti? Gimana Mbak? Ya intinya dia tuh sebetulnya sama kayak tadi ber, berarti kan awalnya misalnya ber atau meng, jadi sebetulnya awalnya men itu Bu. Tapi berubah karena ada kata dasarnya apa depannya dia hurufnya. Jadi luluh tadi yang Ibu sebut. Ya. Nah, sekarang alomorf. Oke, secara umum itu, tapi itu Maknanya juga sama. tidak benar juga 100% Mbak. Jadi tadi nanti akan ada hukumnya begini. Misalnya tadi yang sudah kita temukan kan tadi awalan me ya. Awalan me itu akan dipakai oleh kata dasar yang diawali oleh apa? Oleh huruf L, betul ya? Apalagi lari menjadi melarikan, lompat melompat. Apa ya sekarang oke. Dan yang lainnya apa? Ini maksud Bu Sulis itu begitu ya. Ininya apa? Carikan. Nah, awalan me dia menjadi men itu akan apa? Men itu pada saat dia apa tadi? Men tadi apa? Men ya. Duduk, menduduki, daki, mendaki. Ya. Apalagi yang pakai men ya? Apa? Dan oke. Nah, ini nanti akan seperti ini hukumnya. Mem. Nah, yang mem itu apa? Bantu, membantu, buang, membuang, apalagi tadi ini yang cuci. Nah, ini cari yang lain. Sekarang men yang lain itu tadi apa tadi misalnya apa tadi buang apa selain yang pakai D ya? Daki, duduk. Apa huruf awalnya apa maksud Bu Sulis? Kata itu huruf awalnya apa? Ya, Taruna. Boleh, B. Oke, nah jadi Mas Bu Sulis ya nanti memang akan dilanjutkan di dalam morfofonemik ya, tetapi mengapa ini ibu apa namanya ibu bahas sekarang karena konsep ini perlu dipahami untuk memahami slide yang tadi dibacakan teman saudara itu loh, paham nggak? Oke, mengapa ibu potong? Paham ya? Mengapa ibu potong? Karena kalau tidak ibu potong, maka saudara tuh hanya dengar saja ibu yakin. Hanya dengar saja tapi nggak paham. Oke? Ya, ibu juga sadar. Ini sudah lewat ya. Oke. Ya jam sudah lewat dan ibu juga mohon izin ibu juga harus segera siap-siap untuk apa namanya untuk urusan selanjutnya. Mohon maaf sekali kelompok yang sekarang nanti diperbaiki dulu PPT-nya ya, bukan berarti ibu nggak mau mendengar begitu ya. Dan hari ini juga ibu mau minta maaf kalau ibu terlalu banyak mendominasi, paham ya? Tapi tujuannya adalah baik agar semua mahasiswa mendapatkan pemahaman yang maksimal. Tujuannya ke sana. Tapi saudara nggak perlu khawatir. Bu Sulis saya banyak dapat masukan nanti nilai saya jelek.
Tidak lah, insya Allah tidak. Ibu tidak sekejam itu kok, gitu kan, paham ya? Tapi tujuannya kita ada untuk kebaikan bersama. Dan tentu terakhir Ibu juga minta maaf jika selama Ibu ngobrol hari ini Ibu banyak banget ngomong nih 2 kelas, jujur sampai capek. Ada hal yang kurang berkenan, Ibu minta maaf, Ibu tidak berniat melukai perasaan saudara. Justru Ibu ingin menjadi orang dewasa yang dipercaya untuk sama-sama kita bergandengan tangan menuju keberhasilan pembelajaran dan perbaikan sikap dan perilaku, arahnya ke sana ya. Terakhir, salam hormat untuk keluarga saudara. Mudah-mudahan semuanya sehat, kita saling mendoakan dan doakan juga Bu Sulis keluarga, mudah-mudahan apa yang nanti akan Bu Sulis lakukan dalam waktu dekat mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibaca yang alomorf ya, tolong dibaca, kemudian buat summary, buat ringkasan ya di catatan ya. Ya, ya saran Bu Sulis, Ibu tahu sebentar lagi juhur, tapi sebelum juhur cari dulu lah di laman internet boleh, di buku boleh, agar apa yang sudah ada di kepala sudah tidak hilang. Jadi jangan besok, jangan lusa gitu ya. Cari sekarang sebentar, 10 menit saja cukup menurut Bu Sulis, 15 menit cukup ya. Baik, mohon izin Ibu pamit undur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu.